Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1275. Katakan, Paus seketika mengangkat kepalanya. Lloyd menjelaskan dengan suara rendah, France Timur akan segera mengadakan turnamen besar di Borealis. Kompetisi besar yang menentukan penguasaan baru France Timur. Raja Serigala memiliki hubungan dengan Ratu Margarina dan Katrina. Pasti dia akan hadir juga. Sampai di situ, Lloyd tidak lanjut bicara karena dia tahu bahwa Paus adalah orang yang cerdas. Maksudmu? Paus memicingkan mata dan bertanya, kalau aku beraksi di turnamen ini, aku bisa membunuh Raja Serigala tanpa harus disalahkan, sehingga aku bisa menghindar dari tuntutan Pak Yuda. Benar sekali, Lloyd mengangguk. Mungkin masih tetap mencurigakan di akhir, tapi turnamen ini berlangsung di depan umum. Jadi, Pak Yuda nggak bisa mencari celah. Apalagi, selama kamu bisa membunuh Raja Serigala tanpa menimbulkan masalah, aku bisa bertarung bersamamu melawan Pak Yuda. Walaupun nggak mungkin menang, Pak Yuda tetap akan merasa sulit menghadapi kita berdua, jelas Lloyd. Lloyd tampak berbicara dengan tulus, tetapi sebenarnya tengah menyimpan niat jahat. Tujuan terakhirnya hanya satu, yakni rencana keluarga yang telah disusun selama ratusan tahun. Lantas, Paus kembali terdiam. Paus tengah memikirkan risiko serta kredibilitas perkataan Lloyd. Karena telah tinggal di benua Eronia selama bertahun-tahun, Paus paham sedikit banyak bagaimana karakter orang seperti Lloyd. Seseorang yang sangat licik dan dapat menyembunyikan maksud aslinya dengan sangat baik. Oke, setelah sejenak berpikir, pikiran Paus dipenuhi keinginan untuk membalaskan dendam putranya. Jadi dia setuju. Lloyd, jangan lupa panggil aku sebelum turnamen di Borealis. Raja Serigala, berani menyentuh anakku. Aku harus membunuhnya. Dalam hatinya, Lloyd merasa senang karena dia setuju, tetapi dia tidak menunjukkannya dan hanya berkata, kalau begitu, aku berharap rencana kita akan berjalan lancar. Semuanya akan berjalan lancar. Paus melakukan gerakan tangan seraya berkata, amin. Amin. Diskusi mereka selesai. Lloyd membawa Alexander keluar dari gereja, lalu kembali ke France Timur. Rombongan mereka dihentikan saat memasuki ibu kota. Seseorang yang mengenakan jubah hitam berdiri angkuh di sana dengan tangan terlipat di dada. Siapa? Rombongan keluarga Alexander dari France Timur, cepat berikan jalan. Kesatria yang mendampingi segera berjalan turun seraya berteriak keras, mencoba mengusir pria berjubah itu. SSSTTT, pria berjubah itu tidak bergeming ketika nama itu disebut. Sebaliknya, dia malah bersiul dengan suara yang aneh dan keras. Wush, ses. Tak menunggu lama-lama setelah suara siulan itu berbunyi, langit tiba-tiba menggelap. Serangga legendaris yang tak terhitung jumlahnya datang menyerbu, seperti ombak yang bergulung-gulung, tampak padat dan menutupi seluruh langit. Kemanapun mereka melintas, tidak ada rumput yang tersisa. Bunga, tanaman, pepohonan, semuanya layu seketika. Seolah-olah semua air dan nutrisi telah tersedot habis. Kesatria itu belum pernah melihat yang begini sebelumnya. Dia ketakutan dan ingin melawan, tetapi dia tidak bisa bertahan. Meski hanya sedetik saja, langsung dilalap oleh banyaknya serangga legendaris. Setelah semuanya berlalu, di tempat itu hanya tersisa tulang belulang yang telah dimakan habis. Sangat menakutkan, membuat ngeri. Plok, plok, plok. Bab 1276. Dari arah belakang terdengar suara tepuk tangan yang nyaring. Rupanya, itu adalah Lloyd yang baru saja turun dari mobilnya. Menyaksikan adegan di depannya, dia tidak sedikit pun merasa iba. Sebaliknya, dengan nada kagum dia berkata, kemampuan sihirmu makin hebat saja, benar-benar mengagumkan. Usai berbicara, Lloyd hanya berjarak 10 langkah dari pria berjubah. Dia menatap jubah sang lawan seraya berkata dengan senyum lebarnya, hei, kawan lama, kamu datang jauh-jauh ke France Timur, tapi kenapa masih pakai jubah? Jangan-jangan, kamu masih canggung denganku, iya. Mendengar nada bicaranya, keduanya jelas terlihat sudah saling kenal sejak lama dan sungguh akrab. Hahaha. Pria berjubah itu pun tak kuasa menahan tawa setelah mendengar ucapannya. Di tengah gelak tawanya, dia melepaskan tudung jubah miliknya hingga metampakkan wajah yang sudah tak asing lagi, Raja Sihir Racun. Lloyd, sahabatku, lama nggak bersua. Sapa Raja Sihir Racun dengan senyuman lebar. Kedekatan mereka mungkin membuat orang lain salah kira bahwa mereka adalah sahabat lama. Sebenarnya,
Keduanya sama-sama licik dan penuh tipu daya bagai rubah tua. Hahaha, Lloyd sampai tertawa terbahak-bahak dengan riang. Gimana perkembangan rencananya? Apa semua berjalan lancar? Setelah basa-basi singkat, Raja Sihir Racun pun langsung bertanya dengan serius. Senyum di wajah Lloyd perlahan memudar, lalu dia serius berkata, aku baru saja kembali dari markas gereja Sunsara, sejauh ini semuanya berjalan lancar. Paus Sandiagra juga turut andil dalam rencana ini. Dia janji akan menghabisi Teguh dalam kompetisi besar Borealis, pungkas Lloyd. Raja Sihir Racun pun tak kuasa menahan diri untuk bertepuk tangan dan memuji, bagus sekali. Luar biasa, Santo Destanto si rubah tua memang sangat cerdik. Kalau kita nggak menemukan titik lemah anaknya, mungkin kita di saat ini masih harus berusaha keras supaya dia terlibat di rencana ini. Lloyd, bagus sekali. Jelas sekali. Ini adalah konspirasi yang sudah lama direncanakan. Lloyd tidak membalas, dia hanya bertanya penuh rasa ingin tahu, Raja Sihir Racun, sebenarnya ada satu hal yang membuatku penasaran. Dengan kemampuan ilmu racunmu yang hebat, mudah buatmu melakukan berbagai eksperimen di Serenara tanpa perlu cari bahan dari luar. Serenara punya banyak penduduk dan wilayah yang luas, pasti nggak akan sulit untuk melakukannya. Kenapa kamu harus pergi jauh-jauh ke benua Eronia untuk menjalin kerjasama? Inilah keraguan yang selalu menghantui Lloyd. Kalau masih belum terungkap, dia akan terus-menerus merasakan keganjalan di hatinya. Akar masalah semua hal ini berawal dari Raja Serigala. Raja Sihir Racun menatap tajam penuh amarah, suaranya juga dipenuhi kebencian. Dia berlagak jadi pembela keadilan, selalu bicara tentang menyelamatkan rakyat jelata dan semua makhluk di seluruh dunia, sampai-sampai menghancurkan semua pangkalan percobaan tentara legendaris milikku. Kamu tahu sendiri, reputasiku di Serenara nggak begitu baik. Kalau identitasku terbongkar sejak awal, pasti semua orang akan bersatu untuk menyerangku. Makanya aku pergi jauh menuju benua Eronia untuk menjalin kerjasama dan meraih impian besarku ini, ungkap Raja Sihir Racun. Pantas saja, seketika, Lloyd memahami banyak hal. Ada kemungkinan Raja Serigala menjadi dalang di balik perselisihan antara Raja Sihir Racun dan Pak Yuda. Tenang saja, Raja Sihir Racun menatap Lloyd dengan serius dan berkata, selama kamu mau membantuku untuk menyelesaikan rencana ini dan membangkitkan Raja Yama, aku akan membantu kamu untuk mengalahkan Yuda. Selain itu, akan kusingkirkan juga semuanya, termasuk Santo Destanto si tua bangka dan kesatria pembunuh naga yang gak ada gunanya itu, kemudian membantu kamu menjadi penguasa benua Eronia. Yang diinginkan Raja Sihir Racun adalah memiliki sumber manusia hidup dan mayat untuk eksperimen tentara legendaris. Lloyd berambisi untuk menguasai benua Eronia. Jika keduanya sepakat, barulah terjalin kerjasama. Hahaha. Mendengar ucapan Raja Sihir Racun, Lloyd langsung tertawa dan berkata, Tuan Raja Sihir Racun, kepercayaan itu bukan hanya sekadar omong kosong saja, tapi harus dibuktikan pakai tindakan. Raja Sihir Racun agak mengangkat alisnya dan berkata dengan nada sedikit menggoda, Lloyd, jadi maksudmu? Lloyd menatap mata Raja Sihir Racun dan berkata dengan nada serius, sudah lama Pak Yuda menguasai Serenara dengan kekuatan misteriusnya. Jujur saja, bahkan aku nggak yakin sanggup untuk mengalahkannya. Sebelum melangkah lebih lanjut ke tahap kerjasama, aku perlu melihat dulu sejauh mana kemampuan yang mulia Raja Sihir Racun. Bab 1277. Faktanya, langkah pertama Lloyd dalam melawan Pak Yuda dimulai dengan menghasut Paus untuk membunuh Teguh di kompetisi besar Borealis. Sekarang, dia sedang memulai langkah kedua. Bisnis keluarga yang telah berdiri selama 100 tahun ini tidak boleh hancur. Lloyd harus bertindak penuh pertimbangan. Nggak masalah, jawab Raja Sihir Racun. Raja Sihir Racun menyeringai, lalu berkata dengan nada misterius, kalau memang mau mengujiku, maju saja. Kamu nggak perlu menungguku supaya menyerang duluan. Kalau nggak gitu, kamu nggak akan sanggup menahannya. Raja Sihir Racun mengatakannya penuh percaya diri, bahkan jadi terkesan agak sombong. Lloyd, yang sudah lama terkenal di benua Eronia, tidak kuasa lagi menahan amarahnya begitu mendengar hal itu. Wush! Dalam sekejap, dengan dorongan kedua kakinya, Lloyd terbang di udara bagaikan burung walet. Di udara, Lloyd bergerak ke kiri dan kanan, terkadang cepat atau lambat. Gerakannya yang tidak terduga membuat lawan sulit memprediksi kapan dia akan menyerang. Akan tetapi, semua gerak-gerik ini tampak begitu kekanak-kanakan di mata Raja Sihir Racun. Wush! Melihat lawannya masih mengudara,
Raja Sihir Racun bergegas menepuk telapak tangannya ke arah tertentu. Buff! Saat itu juga, sebuah telapak tangan terulur dan menyerang Raja Sihir Racun. Rupanya, itu adalah Lloyd. Ternyata, serangannya sudah diprediksi oleh Raja Sihir Racun. Terlebih lagi, kekuatan serangannya yang dahsyat itu mampu menghancurkan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Hal tersebut memaksa Lloyd bergerak mundur beberapa langkah untuk meredam tekanan yang dia terima. Di sisi lain, Raja Sihir Racun berdiri tegak di tempat dan tidak bergeming sedikit pun. Dia menunjukkan sikap tenang yang luar biasa. Wush! Lloyd masih tidak mau menyerah. Dia mengumpulkan kekuatan sekali lagi dan menyerang dengan ganas. Kali ini, Lloyd menggunakan teknik rahasia keluarga, lalu bergerak secepat angin. Menyerang seganas api, hingga membuat lawannya tidak berdaya. Raja Sihir Racun masih bersikap santai ketika melancarkan serangan. Dia mematahkan serangan Lloyd dengan mudahnya, lalu mengulurkan tangannya dengan sigap dan mencengkeram tangan kanan Lloyd bagaikan cakar naga. Lloyd ketakutan setengah mati, kemudian terus-menerus mundur tanpa henti. Serak! Setengah lengan bajunya tercabik-cabik dengan 5 lubang besar yang menganga lebar. Raja Sihir Racun, kamu memang hebat. Melihat hal itu, Lloyd langsung mengaku kalah dan tidak punya pilihan lain selain menyerah. Andai saja Raja Sihir Racun tadi tak menahan diri, lengannya sudah pasti hancur dan mau tidak mau, dia harus menyerah. Jadi, Raja Sihir Racun tersenyum lebar dan berkata, apa aku sudah cukup memenuhi syarat untuk bekerja sama denganmu? Tentu saja, Lloyd pun gembira karena mendapatkan sekutu yang begitu kuat. Dia memberi pujian tulus, dengan bantuan dari Raja Sihir Racun, aku merasa jauh lebih tenang sekarang. Senang bekerja sama denganmu. Senang bekerja sama denganmu. Tak lama kemudian, keduanya saling menatap dan tertawa lepas. Sebuah konspirasi yang melanda benua Eronia dan berimbas ke Serenara, telah dimulai. Di dasar Gua Iblis, tepatnya di tengah kolam yang dingin. Menjadi tempat yang penuh misteri. Tiba-tiba, Rina membuka matanya. Di sana, ada bintang-bintang yang berputar dan semua suara turut menjadi hening. Rina telah menguasai sepenuhnya teknik rahasia klan manusia ular yang diajarkan oleh gadis ular. Jika dia menggunakan kekuatan iblis ular dan gadis ular untuk melancarkan jurus pemungkas ini, kemudian menggabungkannya dengan pedang darah iblis, senjata ini akan membuat orang ketakutan dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Setelah itu, Rina memecah lapisan es yang tebal, menggali lubang di tanah, lalu menguburkan gadis ular itu. Guru, walaupun baru sehari kita saling mengenal, tapi kamu mengajari aku jurus pemungkas yang luar biasa dan memberikan tenaga dalam milikmu kepadaku. Aku nggak akan sanggup membalas budimu yang luasnya saja nggak terhingga bagai lautan timur. Setelah aku pergi, pasti akan kukembangkan teknik bela diri. Klan manusia ular. Guru, beristirahatlah dengan tenang. Selesai berbicara, Rina membungkuk penuh hormat dan berdoa. Setelah itu, Rina menatap air kolam berwarna biru gelap di luar gua. Sayang, aku akan datang untuk menyelamatkanmu. Dengan wajah penuh keyakinan sekaligus harapan, Rina langsung melompat ke kolam. Biur, whoosh. Bab 1278. Salah satu teknik rahasia klan manusia ular adalah berenang dalam air. Dengan meningkatnya kemampuan Rina, kini dia mampu berenang dengan lancar dan bebas bagai ikan. Sayangnya, biur, tak berselang lama, Rina mulai melihat beberapa bayangan hitam yang tampak samar-samar. Tepat saat Rina datang, dia bertemu beberapa iblis ular kecil. Ular-ular itu melingkar di air dan terus berenang ke sana kemari. Saat Rina terlihat, mereka langsung mencium aroma tubuhnya dan bergegas menghampirinya. Kalau saja hal itu terjadi sebelumnya, Rina akan merasa kesulitan untuk mengatasinya. Namun, sekarang, situasinya sudah jauh berbeda. Iblis ular kecil ini sama sekali tidak bisa merepotkannya. Rina hanya perlu sedikit bertindak, ketika situasinya sudah jadi batas maksimal kemampuan iblis ular kecil ini. Mata Rina tampak bersinar, sementara pupil matanya berubah bak mata ular. Sekujur tubuhnya memancarkan aura kuat dan beraroma seperti ular. Bagaikan Raja Ular, bahkan Dewa Ular. Ini adalah salah satu teknik rahasia yang dipelajari oleh Rina, yakni teknik mata ular. Kemampuan untuk mengintimidasi sekaligus mengendalikan sekelompok ular. Ini juga salah satu bakat bawaan yang dimiliki klan manusia ular. Seperti dugaan, aura itu langsung menyebar dan ular-ular kecil di sekitarnya menjadi tenang dengan segera.
Mereka bersikap bagai kucing jinak dan tak ada lagi menunjukkan keinginan untuk menyerang. Rina mengendalikan sekelompok iblis ular kecil untuk membuka jalan, lalu dirinya berenang tanpa hambatan dan kembali ke tepi pantai. Biur, Rina terlihat keluar dari air serupa ikan mas yang melompati gerbang naga. Didi yang selalu berjaga di sana pun terkejut dan berkata dengan terbata-bata, kamu kembali. Setelah itu, dia tidak berani lagi menatap Rina, justru berteriak kencang menuju kejauhan, Guru, Nona Rina keluar dari gua iblis. Ucapannya pun langsung terhenti. Tak lama kemudian, seorang tetua yang dipenuhi aura bijaksana hadir di hadapan mereka. Sosok itu adalah Zeger Yugis. Lantas, Zeger bergegas mendekati Rina, memeriksa kondisinya dengan saksama, lalu berkata, Nona Rina, kamu yakin kalau luka dan racun dalam tubuhmu sudah pulih sepenuhnya, kan? Namun, meskipun begitu, dia masih melepaskan beberapa helai benang sutra untuk melilit pergelangan tangan Rina dan memeriksa kondisinya secara menyeluruh. Begitu melihatnya, Zeger sontak kaget dan bertanya, luka Rina bukan cuma sembuh total, tapi kondisinya juga jauh lebih baik dari sebelumnya. Benar-benar sulit dipercaya. Kemampuan Rina meningkat pesat. Dampak kekuatan iblis ular dan pedang darah iblis hampir tidak terasa lagi. Perlahan-lahan, kepribadiannya juga kembali normal. Rina membalas dengan senyum tipis dan berkata, ini semua berkat senior Zeger yang sudah membantuku sekuat tenaga. Sambil berbicara, Rina membungkuk sopan kepada Zeger. Nona Rina, kamu nggak perlu sungkan. Zeger tersenyum ramah, lalu dia pun bertanya penasaran, aku nggak tahu menahu tentang apa yang Nona Rina temui di gua iblis itu, tapi mungkinkah iblis yang diceritakan di legenda itu benar-benar ada? Iblis. Rina hanya tertawa keras. Saat pertama kali bertemu gadis ular, memang mudah bagi orang lain menggambarkannya sebagai iblis. Akan tetapi, dia bukan iblis, melainkan malaikat penolongnya. Rina menggelengkan kepalanya sembari berkata, aku juga agak lupa. Seingatku, aku hanya bertemu beberapa iblis ular di air kolam, lalu aku pingsan. Waktu sadar, aku sudah sembuh total. Iblis ular di air kolam itu mudah untuk dijumpai, sehingga bukan masalah ketika Rina menceritakannya. Adapun mengenai gadis ular, dia tidak akan pernah bercerita kepada siapapun. Baiklah, Zeger hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya, aku terlalu serakah. Rina hanya tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Setelah itu, ketiganya kembali ke Villa Bianco. Setibanya di sana, Zeger mengambil beberapa pil obat, kemudian menyerahkannya pada Rina. Nona Rina, ini pil obat yang kubuat selama beberapa hari ini. Meski kondisimu sudah hampir pulih, tapi nggak ada salahnya untuk tetap berjaga-jaga, ujar Zeger. Rina juga tidak menolak hadiah dari ahli medis itu. Terima kasih banyak, Senior Zeger. Setelah menyimpan semua pil obat yang dia terima, mengucapkan terima kasih, lalu meminta maaf atas kejadian sebelumnya, Rina pun beranjak pergi dari Villa Bianco. Kemudian, kembali ke ruang bawah tanah Bahari Indah. Rina memanggil wakil ketua Manggala Naga. Manggala, gimana kondisi di luar sekarang? Lalu, gimana dengan persiapan Sekte Kegelapan? Rina sudah tidak sabar lagi. Bab 1279. Melihat kondisinya, Manggala Naga sudah tahu bahwa Rina benar-benar telah pulih, jadi dia tidak banyak bertanya. Hanya saja dia langsung berkata, lapor, Nona. Saat ini, situasi di Serenara aman terkendali. Nggak ada insiden besar yang terjadi meskipun banyak pejabat terbunuh. Tapi, kami dapat kabar dari benua Eronia, putra Paus dilengsarkan dari jabatannya dan Paus akan ikut serta dalam kompetisi di Borealis. Entah ini ada kaitannya dengan Raja Serigala atau enggak. Manggala Naga tahu betul bahwa Rina sangat mencemaskan Raja Serigala. Karena itu, saat mencari informasi, mereka juga tidak melewatkan benua Eronia dan Frans Timur. Paus, dengan sorot mata yang tajam dan penuh amarah, dia berkata, sebaiknya, kamu hanya ikut kompetisi ini dengan jujur. Jangan coba macam-macam pada suamiku. Kalau nggak begitu, aku nggak segan untuk langsung membunuhmu di tempat. Usai memperingatkan seperti itu, niat membunuh yang jauh lebih kuat dan tajam dari sebelumnya tampak membubung tinggi ke langit. Diam-diam, Manggala Naga sampai terperangah. Usai kembali dari Villa Bianco, bukan hanya pulih total dari luka. Luka hingga racun di tubuhnya yang menghilang, kekuatan sang nona juga meningkat pesat. Hal ini membuatnya sedikit ketakutan,
seolah-olah menghadapi gunung berapi yang sudah terlelap selama ribuan tahun. Begitu meletus, pasti akan mengguncangkan seluruh dunia. Nona, untuk mengalihkan kekhawatirannya, Manggala Naga bertanya, kapan kita akan berangkat? Nggak usah buru-buru. Rina menatap ke arah utara, raut wajah cantiknya memancarkan aura dingin yang mencekam. Sebelum kita berangkat, aku harus pergi dulu ke ibu kota dan menyelesaikan masalah dengan keluarga Yadira. Tegasnya, meskipun Rina tidak mudah terpengaruh oleh kekuatan iblis ular dan aura pedang darah iblis, bukan berarti dia sudah melupakan dendamnya. Walaupun dalam beberapa hal, leluhur dari keluarga Yadira, Sanu, yang bertanggung jawab atas pencapaiannya saat ini. Namun, Rina masih ingat dengan jelas Sanu dan tindakannya yang membuat dia begitu menderita. Selain itu, keluarga Yadira berulang kali berusaha mencelakai Teguh, bahkan Rina sendiri sudah lama menyimpan dendam yang mendalam pada mereka. Ini adalah waktu yang tepat untuk melunasi utang lama kalau tidak. Sekarang, mau kapan lagi, kan? Itu, Manggala Naga tidak habis pikir dengan Rina. Hanya karena sudah sembuh dari lukanya, dia jadi begitu sombong hingga berani sekali berurusan dengan keluarga Yadira. Padahal, jelas-jelas lawan yang dia hadapi adalah keluarga Yadira. Bukankah ini terlalu gegabah? Dengan ragu-ragu, dia berkata, Nona, meski leluhur dari keluarga Yadira juga terluka, tapi kekuatan seluruh keluarga Yadira masih sangat kuat. Ada alasan mengapa mereka ada di posisi tertinggi dari 4 keluarga besar ahli bela diri kuno di ibu kota. Sekte kegelapan baru saja berdiri. Kalau sekarang kita langsung berhadapan dengan keluarga Yadira, aku khawatir. Tanpa perlu Manggala Naga menyelesaikan ucapannya, yang dimaksud sudah tersampaikan dengan jelas. Apa yang harus dikhawatirkan? Rina mendengus penuh hina sembari berkata dengan nada dingin, sekarang, keluarga Yadira hanya sekumpulan orang-orang nggak berguna. Bahkan, ketika Sanusi anjing tua tengah ada di kondisi terbaiknya, aku nggak merasa takut sedikit pun padanya. Atur saja sesukamu. Mendengar Rina berbicara dengan tegas, tentu saja Manggala Naga tidak berani membantah lagi. Dia pun mengangguk dan pergi untuk mengumpulkan anggota Sekte Kegelapan. Tak lama setelah itu, Manggala Naga membawa semua anggota Sekte Kegelapan untuk melapor. Ayo, kita berangkat. Dengan tatapan tegas, Rina memberikan perintah kepada para master. Lalu, mereka pun bergegas menuju ibu kota. Sementara itu, kondisi keluarga Yadira. Sejak Sanu terluka parah karena Rina, keluarga Yadira menjadi lebih tertutup dan tidak lagi menunjukkan diri di dunia luar. Tanpa ragu, Noah segera mengeluarkan perintah. Tidak hanya memperketat patroli dan penjagaan, dia juga memberikan titah kepada para murid klan untuk menutup gerbang gunung. Memulihkan diri, dan melarang siapapun mendekat. Menutup gerbang lagi. Ketika Rina tiba dan menyaksikan situasi seperti ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Sepertinya, aku benar-benar membuat si anjing tua dari keluarga Yadira ketakutan saat itu. Setelah bicaranya selesai. Kemudian, Rina menghantam pintu gerbang berukuran besar dan tebal itu dengan sangat keras. Duar, sebuah ledakan keras terdengar menggema bagaikan guntur yang membelah langit, bahkan sampai jauh ke seluruh pegunungan. Tanpa membuang waktu, Rina memimpin Manggala Naga dan para master lainnya menyerbu masuk dengan penuh keyakinan. Kegaduhan itu langsung menarik perhatian para master keluarga Yadira. Itu Sekte Kegelapan. Bab 1280. Cepat, laporkan pada kepala keluarga, Sekte Kegelapan datang menyerang kita. Pemimpin Sekte Kegelapan benar-benar keterlaluan. Apa mereka pikir keluarga Yadira nggak punya siapa-siapa lagi? Ayo, serang. Melihat topeng di wajah Rina, keluarga Yadira langsung mengenali identitasnya, sehingga mereka semua berteriak dan bergegas maju untuk menyerangnya. Usaha yang sia-sia. Rina maju selangkah, lalu mendorong lembut kedua tangannya ke depan. Gerakannya tidak berlebihan, bahkan begitu sederhana. Namun, gerakannya memicu ledakan energi yang luar biasa, bagai gelombang tsunami yang menerjang. Dalam sekejap mata, semua master dari keluarga Yadira yang menyerang tergulung dan lenyap tanpa jejak. Arg, para master terhuyung-huyung layaknya abis terkena pukulan berat. Semuanya terlempar keluar sembari menjerit kesakitan. Saat terempas ke tanah, mereka tak henti-hentinya memuntahkan darah. Mereka, yang dijuluki para master ini, hanyalah sekelompok orang tidak berguna di mata Rina. Mereka sama sekali bukan lawannya, jadi cukup mudah untuk membereskan mereka. Manggala Naga dan anggota Sekte Kegelapan di belakang mereka pun tercengang melihat adegan ini.
Kemampuan pemimpin sekte ini benar-benar luar biasa. Paling tidak, dia sudah mencapai alam bela diri suci, kan? Srash! Wush! Saat Rina hendak memberi perintah pada semua orang untuk terus bergerak, dua sosok manusia menari beberapa kali di udara, lalu mendarat dengan anggun di hadapan mereka. Mereka adalah leluhur dari keluarga Yadira, Sanu, yang saat ini menjadi kepala keluarga Yadira. Keduanya berdiri saling berdampingan dengan raut wajah muram. Kamu, saat melihat topeng yang dikenali itu, Sanu teringat pertempuran sengit di luar Hotel Naga Besar tempo hari. Masih membekas dalam ingatannya, ledakan energi jahat dan hasrat untuk membunuh tanpa batas saking luasnya. Sayangnya, meskipun pemimpin sekte kegelapan terkena tapak pasir hitam miliknya, dia tidak mati. Hal ini membuat Sanu makin muram sampai tenggorokannya tercekat. Bukannya kamu terkena pukulanku. Bagaimana ceritanya kamu bisa baik-baik saja? Tanyanya. Pertanyaan itu seolah-olah membuka luka lama Rina. Wajah cantiknya yang dingin itu, seketika terselimuti aura dingin yang mencekam. Kamu benar-benar penasaran dengan jawabannya, iya. Sudut bibir Rina melengkung, membentuk senyuman menggoda sekaligus memancarkan aura membunuh yang tak terbendung. Kalau gitu, kemarilah dan coba sendiri, tawarnya. Setelah mengatakan hal itu, dalam radius setengah kilometer dari Rina, badai dahsyat tiba-tiba muncul, mengempaskan bebatuan dan pasir hingga beterbangan. Lagaknya dramatis sekali. Sanu sudah hampir pulih sepenuhnya, jadi dia tidak menganggap Rina sebagai ancaman. Setelah mendengus dingin, dia melompat ke udara dengan kakinya, melesat secepat anak panah yang lepas dari busurnya dan bersiap memberikan pukulan mematikan tepat di dada Rina. Cek, melihat sikapnya, Rina melepas tawannya yang mencibir. Sanu makin mendekat, tetapi Rina masih tetap berdiri tenang dan anggun. Seolah-olah yang dihadapinya bukanlah leluhur keluarga Yadira yang terkenal dan dihormati, melainkan hanya orang kecil. Sangat tenang, benar-benar meremehkan. Kamu mau mati? Iya. Sanu marah besar karena dirinya diabaikan. Dia berteriak marah, tenaga dalamnya pun mengalir deras dari kedua tangannya. Jelas. Sekali dia sudah benar-benar marah dan tak seorang pun mampu menahannya. Tanpa basa-basi, Sanu menerjang maju ke hadapan Rina. Satu tangannya menepuk dada Rina dengan keras, sementara tangan lainnya mencengkeram erat leher putih Rina. Tampak jelas bahwa dia memang berniat menyerang dari dua arah sekaligus. Buff. Namun, Rina hanya mengangkat tangannya dengan santai dan berhasil menangkis kedua tangan Sanu. Tenaga dalam yang dahsyat itu membuat Sanu tertegun sesaat. Baru beberapa hari, mungkinkah kemampuan Rina meningkat pesat dan mencapai tahap ini? Apakah dia masih manusia? Bagaimana dia bisa melakukan itu? Mati kamu. Rina tidak membiarkannya berpikir. Setelah menangkis kedua tangan Sanu, dia menendang dengan kakinya yang jenjang dan kuat, kemudian menghantam Sanu dengan keras. Bab 1281. Arg. Sanu menjerit kesakitan ketika dia terempas ke tanah oleh tenaga dalam yang dahsyat dan tertandingi itu. Tubuhnya menghantam tanah dengan keras, menimbulkan suara gemuruh dan debu beterbangan. Puff! Darah segar menyembur keluar dari mulutnya seraya dia terlontar hingga sejauh 10 meter lebih, tercampur beberapa gigi yang patah, membuat siapapun yang melihatnya merasa ngeri. Namun, situasi ini belum berakhir. Buff! Setelah membantingnya ke tanah, Rina terus menyerangnya tanpa ampun. Dengan tenang, dia mengulurkan kaki kanannya. Ujung kaki yang mungil menyentuh bagian tengah punggung Sanu. Dalam sekejap, tenaga dalamnya menembus tubuh Sanu dan meledakkan jantungnya, seperti banteng yang ditabrak dari kejauhan. Serak, serak, jantungnya hancur, darah segar pun mengalir bak air terjun dari mulutnya hingga terbentuk genangan besar di tanah dalam waktu singkat. Terlebih lagi, Sanu, setelah menderita luka cukup parah, matanya memancarkan sorot mata penuh penyesalan. Namun, dia pun tidak bisa mengeluarkan suara rintihan, pupil matanya melebar, dan langsung meninggal seketika. Sanu Yadira, leluhur keluarga Yadira dari 4 keluarga besar ahli bela diri kuno di ibu kota, seorang pahlawan legendaris, seorang master di alam bela diri dewa, yang tak kenal takut di masa mudanya, dan menorehkan reputasi yang gemilang. Namun, dia tidak mampu bertahan lebih dari 3 serangan yang dilancarkan Rina hingga tewas di tempat. Semua anggota keluarga Yadira sangat ketakutan. Sebagai leluhur dari keluarga Yadira, kekuatan Sanu tidak perlu diragukan lagi. Sosoknya bagaikan pilar utama keluarga Yadira, layaknya senjata nuklir strategis. Namun,
Sekarang, Sanu mati begitu saja di tangan orang-orang dari Sekte Kegelapan. Manggala Naga dan anggota Sekte Kegelapan lainnya pun tercengang, bahkan tidak bisa berkata apa-apa. Sanu Yadira adalah seorang master tingkat teratas di alam bela diri dewa yang mencoba menerobos tahap akhir alam bela diri suci. Akan tetapi, dia dibunuh semudah itu oleh seorang pemimpin sekte hanya dengan 3 serangan. Lantas, seberapa kuatkah dia sebenarnya? Alam bela diri suci. Jangan-jangan, dia sudah berada di atas alam bela diri suci. Sulit dibayangkan. Benar-benar tidak masuk akal. Ingat ini. Rina menatap tajam ke seluruh keluarga Yadira, tanpa terkecuali Noah, yang menjadi kepala keluarga saat ini. Namun, tidak ada seorang pun yang berani menatapnya setengah detik. Semua orang menundukkan kepala mereka dengan hormat, termasuk Noah, sang kepala keluarga. Semua anggota keluarga Yadira tercengang dengan tindakan dan kemampuan Rina. Anggap saja ini sebagai peringatan kecil. Mulai sekarang, keluarga Yadira harus tunduk pada Sekte Kegelapan. Kalau enggak, keluarga Yadira akan musnah dalam sekejap mata. Setelah mengatakan hal itu, Rina dan anggota Sekte Kegelapan beranjak dari tempat itu. Meskipun Rina datang sebagai pemimpin Sekte Kegelapan dan tidak bisa membalaskan dendam teguh. Rina meyakini, dengan membunuh Sanu, keluarga Yadira tidak lagi menjadi ancaman bagi suaminya. Sekte Kegelapan pergi dengan penuh kemenangan, meninggalkan keluarga Yadira yang ketakutan dan tidak berani berkutik. Sampai akhirnya, begitu bayangan orang-orang dari Sekte Kegelapan sudah tidak terlihat lagi. Leluhur, leluhur, kematianmu sungguh mengenaskan. Leluhur, kenapa Anda pergi begitu saja? Bagaimana dengan nasib keluarga Yadira kelak? Leluhur, kenapa? Para master dari keluarga Yadira mulai berkerumun di sekitar jasad Sanu yang sudah mulai dingin. Mereka meratap dan menangis pilu. Seseorang, kemarilah. Seolah-olah dalam sekejap, seluruh kekuatan Noah terkuras habis, tubuhnya menjadi sangat lemas dan putus asa. Dengan suara yang lemah dan putus asa, dia berkata, "Kumpulkan jasad leluhur dan tentukan hari pemakamannya." Leluhur, tangisan para master dari keluarga Yadira terdengar makin keras dan memilukan. Dengan berat hati, mereka menuruti perintah Noah. Seseorang datang dan meletakkan jasad Sanu di peti mati. Kemudian, keluarga Yadira mendirikan ruang persemayaman. Saat tengah malam, malam terasa dingin, bintang-bintang pun bersinar redup. Bab 1282. Seluruh keluarga Yadira diselimuti kesedihan dan keputusasaan. Noah berdiri di luar ruang persemayaman dan berkata, "Kalian semua keluar dulu, aku ingin bicara dengan leluhur." Baik, setelah semua orang pergi, Noah bersama orang kepercayaannya mengganti jasad Sanu dengan jasad lain yang mirip, kemudian memindahkan jasad yang asli ke ruang rahasia. Setelah itu, dia menyuruh orang kepercayaannya untuk pergi. "Leluhur, maafkan aku." Noah berlutut di depan mayat Sanu, menundukkan kepalanya beberapa kali, lalu berbisik. "Kemampuanku ini, jangankan membalas dendam, melindungi keluarga Yadira saja sangat sulit. Karena itu, dengan metode yang diajarkan Raja Sihir Racun untuk menyerap tenaga dalammu sebelum kamu meninggal, aku bisa menerobos alam bela diri suci dan mencapai puncak bela diri. Kamu tenang saja, setelah menyerap tenaga dalam milikmu, pasti akan kuhancurkan Sekte Kegelapan dan membalaskan dendammu atas kekalahan hari ini." Setelah itu, Noah mengeluarkan sebuah botol porselen dan menuangkan seekor serangga beracun berbentuk aneh ke mulut Sanu. Tak berselang lama, muncul benjolan-benjolan di seluruh jasad Sanu seraya tenaga. Dalamnya terkumpul dengan cepat. "Kemarilah." Tepat setelah itu, Noah mulai menyerap tenaga dalam murni itu. Pada saat yang sama, di atas pesawat terbang yang jauhnya ribuan kilometer, Rina memimpin semua anggota Sekte Kegelapan untuk terbang ke benua Eronia, menuju wilayah Frans Timur. "Tuan, Manggala Naga melirik kota, senggigi di bawahnya penuh. Khawatir dan dia bertanya, kalau Tuan membawa semua pasukan elit ke benua Eronia, bagaimana jika nanti terjadi sesuatu di wilayah Serenara?" Orang lain tidak menyadari hal ini, tetapi Manggala Naga sungguh mengenal situasinya. Hanya ada 2 hal yang selalu dipikirkan oleh pemimpin sekte. Suami, kampung halaman. Memang kepergiannya menuju benua Eronia untuk menemui sang suami, tetapi keamanan kota Senggigi otomatis menjadi lebih rentan. "Aku memang dengan sengaja terang-terangan membunuh Sanu. Anggap saja ini sebagai peringatan bagi seluruh kelompok bela diri kuno di sana supaya mereka nggak menjadikan Sekte Kegelapan sebagai musuhnya. Kalau nggak begitu, siapapun yang berani macam dengan Sekte Kegelapan,
mereka akan bernasib sama dengan Sanu. Kata-kata yang diucapkan Rina sangat tegas dan kejam, membuat siapapun yang mendengarnya akan merinding. Tapi, dengan rasa cemas, Manggala Naga berkata, kekuatan dunia bela diri kuno sangat beragam. Kalau mereka bersatu, membunuh satu Sanu saja mungkin gak membuat mereka gentar. Kekhawatirannya memang masuk akal. Dulu, Sekte Kegelapan memang banyak membunuh master alam bela diri dari berbagai kelompok bela diri. Sekarang, dengan kekuatan Sekte Kegelapan yang makin kuat, bukan tidak mungkin. Mereka akan bersatu untuk melawan. Di mata indahnya Rina, terpancar kilauan penuh niat membunuh. Kalau mereka berani bergabung untuk berbuat onar dan melawan Sekte Kegelapan. Saat aku kembali ke benua Eronia nanti, itu akan menjadi hari pemakaman mereka. Kita akan habisi semua musuh yang berani menyerang, nggak akan kubiarkan tersisa satupun. Setelah mengatakan hal itu, aura membunuh yang luar biasa memenuhi seluruh pesawat. Manggala Naga yang berdiri paling dekat dengan Rina langsung merasakan aura. Membunuh itu, membuat bulu kuduknya seketika meremang, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Pada saat yang sama, di ibu kota Frans Timur, Teguh dan rombongannya juga bersiap untuk berangkat. Yang Mulia Raja Serigala, setelah mendapat kabar itu, elang hitam dari Istana Raja Serigala segera memberitahu Teguh, kita baru saja dapat kabar, leluhur dari keluarga Yadira, Sanu, telah dibunuh oleh pemimpin Sekte Kegelapan. Menurut rumor, entah bagaimana pemimpin Sekte Kegelapan tiba-tiba mengalami peningkatan kekuatan yang pesat, sehingga hanya dengan 3 serangan, dia berhasil membunuh Sanu di tempat. Di saat itu pula, pemimpin Sekte Kegelapan mengancam penuh arogansi di keluarga Yadira, siapapun yang berani lagi menentang Sekte Kegelapan, mereka akan dimusnahkan beserta seluruh keturunannya. Kabar itu benar-benar membuat Teguh terkejut. Seorang Sanu Yadira. Bagaimanapun juga, dia adalah master tahap akhir alam bela diri dewa dan begitu terkenal selama ini. Terakhir kali, pemimpin Sekte Kegelapan masih punya kekuatan yang imbang saat bertarung dengannya. Belum lama ini, dia bisa membunuhnya hanya dengan 3 serangan. Bahkan, seorang master alam bela diri suci yang biasa pun belum tentu bisa melakukannya, kan? Kekuatan yang mengerikan. Selain itu, saat Teguh masih mencerna kabar ini, elang hitam menambahkan, ada rumor mengatakan bahwa pemimpin Sekte Kegelapan juga akan berpartisipasi dalam turnamen besar Borealis kali ini. Cerita bersambung.